Pernahkah saat ingin makan kalian menemukan serangga mati di nasi kalian? Serangga ini disebut sebagai Cytopilus oryzae atau biasa dikenal dengan kutu beras. Serangga dengan ukuran 3 mm ini hidup dengan memakan bulir beras, bertelur di dalamnya, kemudian telur akan menjadi larva yang memakan beras dari dalam. Hal ini menyebabkan beras menjadi lapuk dan tidak layak dikonsumsi. Kutu ini tentunya tidak hanya menyerang beras yang kalian simpan di dalam rumah. Namun dalam skala besar, kutu ini juga menyerang gudang-gudang beras. Jika tidak terdeteksi, kutu beras dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan mulai dari turunnya kualitas beras hingga beras menjadi tidak layak dikonsumsi. Tentunya beras yang rusak tidak dapat dijual sehingga menyebabkan kerugian secara ekonomi. Tapi jangan khawatir. Kutu beras mudah ditangani jika keberadaan mereka sudah diketahui. Jadi, apakah ada cara mudah untuk mendeteksinya? Cara termudah adalah menggunakan pengamatan mata. Namun, pada kasus penyimpanan beras, pengamatan mata sulit dilakukan karena beras dikemas dalam karung. Selain pengamatan dengan mata, kutu beras juga dapat diamati menggunakan alat pendeteksi. Di sini, kami mendesain alat pendeteksi kutu beras yang kami namakan Cytotect. Bagaimana cara kerjanya? Kutu beras menghasilkan getaran dalam aktivitasnya. Getaran ini dapat ditangkap menggunakan sensor bernama piezoelektrik. Sensor piezoelektrik tersusun atas kristal kuarsa, yang kristal ini akan menghasilkan potensial listrik ketika diberikan gaya. Dengan demikian, jika kita menempatkan sensor pada beras yang diserang kutu, kita dapat memperoleh sinyal dari aktivitas kutu beras. Namun, karena ukuran kutu beras yang kecil, sinyal dari kutu beras juga kecil. Dengan demikian, sinyal ini akan sulit dibedakan dengan gangguan sinyal dari luar. Kita dapat mendesain amplifier dan filter untuk mengolah sinyal. Namun, sebelum itu kita memerlukan data sinyal yang dihasilkan oleh kutu. Pertanyaannya, sinyal seperti apa yang dihasilkan oleh kutu? Pada tahun 2006, sekelompok peneliti dari Perancis yang dipimpin oleh Lesart mempelajari aktivitas serangga ini berdasarkan suara dan getarannya. Berdasarkan penelitian tersebut, kutu beras diketahui dapat menghasilkan getaran dari 1,8 kHz hingga 3 kHz. Sedangkan pada larva, getaran yang dihasilkan adalah 1,3 kHz. Dari data tersebut, kami gunakan untuk mendesain amplifier dan filter. Kami menggunakan amplifier berjenis OPA130 yang memiliki keunggulan yaitu konsumsi daya rendah dan memiliki bandwidth yang lebar. Sedangkan untuk filter, kami menggunakan low pass filter dan high pass filter. Kedua filter ini akan menyaring sinyal gangguan dan hanya melewatkan sinyal kutu, yaitu sinyal dengan frekuensi 1,3 kHz hingga 3 kHz. Dengan demikian, sinyal dari kutu dapat kita olah untuk memperkuat sinyal kutu dan menyaring sinyal gangguan. Selain untuk mendeteksi sinyal, Cytotect juga akan didukung dengan cloud database dan juga sistem internet menggunakan modul Wi-Fi. Nah, sekarang waktunya merangkai Cytotect. Komponen utama penyusun Cytotect tersusun atas sensor piezoelektrik, kemudian rangkaian analog yang berisi filter dan amplifier. Selanjutnya, modul Wi-Fi untuk koneksi dengan jaringan internet, dan terakhir baterai dan switch yang digunakan untuk menyuplai daya yang digunakan Cytotect. Perawatan dan penggunaan Cytotect cukup mudah. Kita hanya perlu mengisi baterai Cytotect jika sudah habis. Dan jika kita ingin menggunakan sistem penyimpanan database, kita hanya perlu menyediakan jaringan Wi-Fi. Fungsi utama dari sistem kerja Cytotect adalah untuk mendeteksi getaran yang dihasilkan oleh kutu beras. Getaran dari kutu beras diterima oleh sensor yang terletak pada probe. Sensor menerima getaran kutu beras dan menghasilkan sinyal elektris berdasarkan getarannya. Selanjutnya, sinyal ini akan diolah oleh rangkaian analog menjadi data yang dapat disimpan. Data tersebut kemudian diunggah menggunakan jaringan lokal ke dalam database. Database dapat diakses oleh berbagai device menggunakan internet, seperti laptop atau mobile phone. Dengan demikian, kita dapat mengamati serangan hama dimanapun kita berada. Contohnya, pada suatu kelompok penyimpanan, sensor dapat dimasukkan ke dalam karung beras yang dijadikan sampel.
Dengan demikian, ketika ada serangan kutu beras dalam kelompok tersebut, kita dapat mendeteksinya sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat. Beras yang terserang oleh kutu beras dapat dijemur untuk mengusir kutu-kutu dewasa. Direndam dalam air untuk menyeleksi beras yang sudah keropos dan mengandung larva. Sedangkan untuk serangan kutu yang sudah parah, ya, beras masih dapat digunakan sebagai pakan ternak. Dengan sistem pengawasan Sitotek, diharapkan pengawasan dan penanganan kondisi beras menjadi lebih cepat dan efektif. Terima kasih sudah menonton.